Nah ini tuduhan ini ngaco, fitnah sangat luar biasa dan bahwa saya nggak dibayar, terus saya ada kebenaran. Pasti, ini kan makanya saya mau memuji Anda, jadi Anda jangan dulu. Dia nggak berani pakai kaos warna biru. Harusnya kalau seorang alumni pakai dong kaos kayak gini. Apalagi itu. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Relawan Jokowi mengungkap ada politisi berbaju biru yang jadi dalang tudingan ijazah Jokowi palsu. Hal ini menyusul pernyataan Jokowi sebelumnya yang bilang ada tokoh besar di balik polemik ijazahnya. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada tokoh besar yang jadi backing di balik tudingan ijazahnya palsu. Petunjuk sosok tokoh politik itu dibocorkan Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan. Ia memberi kode tokoh politik tersebut berbaju biru. Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, Sebagai salah satu partai yang bernuansa biru, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya berada di balik polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang itu fitnah. disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai polemik ijazah Jokowi yang terus-menerus jadi sorotan publik tengah diawasi oleh sejumlah dewa politik. Ada dewa di Cikeas, ada dewa di Teguh Umar, ada dewa di Hambalang, ada dewa di Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Nah, saya kira dewa-dewa inilah yang saya kira sedang bermain dalam tanda petik untuk melihat situasi yang ada sekarang. Nah, dewa di Solo ini harus berupaya menyeimbangkan itu. Ya saya kira ini permainannya yang sedang dilakukan oleh Bang Rismon, Bang Roy Suryo, dan Mbak Tifa. Ini ya bermain saja, tapi ekses dari permainan ini itu sedang dipantau oleh dewa-dewa di tempat-tempat tadi. Sebelumnya Jokowi pernah bilang polemik ijazahnya yang diduga palsu murni bermotif politik. Kini laporannya terkait dugaan ujaran kebencian dan fitnah atas keaslian ijazahnya terhadap sejumlah pihak tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Jadi, siapa tokoh politik besar yang disebut di balik polemik dugaan ijazah palsu yang dimaksud Joko Widodo? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung 3 narasumber di studio Kompas TV kali ini. Ada Mas Roy Suryo yang menjadi penggugat dari ijazah palsu ini yang sekali lagi hadir di Kompas TV kali ini. Pakai warna biru lagi. Iya lagi, semuanya ada nuansa birunya. Terima kasih semua sudah hadir di sini. Kemudian ada Mas Adi Praetno. Mas Adi, apa kabar? Alhamdulillah, Tifal. Terima kasih sudah hadir. Dan Bang Sylvester Matutina, apa kabar Bang? Selamat malam, baik. Terima kasih. Malam Kompas TV. Sudah mau datang lagi pakai baju biru juga. Iya, nuansanya biru-biru. Dasi saya warna biru. Tapi ya udahlah ya, kita lanjutkan saja diskusi kali ini. Ada tudingan orang di balik Anda menggaungkan suara ini dan kesannya akhirnya akan ada konotasi ada yang bayar Anda dan teman-teman untuk mendorong tudingan ijazah palsu Jokowi ini, betul? Ngaco dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini terwelu. Terwelu itu adalah terlalu. Ya gitu. Sebenarnya ini offset ya, saudara Ade ini offset dan dia harusnya malah justru bisa disangsi atau justru bisa dimarahin ya oleh Jokowi karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi. Sampai dibilang yang berbaju biru. Makanya kan ngaco. Saya omong apa nih? Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang. Jokowi itu hanya mengatakan, kan saya sudah sampaikan. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru, gitu loh. Kok tiba-tiba ada termulnya yang kemudian mengatakan bahwa itu biru? Itu kan ngaco sekali. Anda menangkap arahnya ini buat apa kalau gitu? Ya ini mau membenturkan, ini yang rugi Jokowi sendiri loh nanti. Gitu. Tapi ya menurut saya
fight harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena ini tuduhan ini ngaco, fitnah sangat luar biasa, dan saya sangat mendukung statement Mas AHY tadi ya. Meskipun saya sekali lagi Mas Tifal, saya udah 5 tahun itu tidak lagi di partai politik, dan kebetulan saya pernah wakil ketua umum di situ. Nggak ada sama sekali tuduhan, dan Pak SBY selaku dewan yang ada di Partai Demokrat itu pasti tidak mungkin melakukan itu, karena Pak SBY adalah orang yang sangat negarawan, beda jauh sama yang mengatakan sebelumnya tadi orang besar. Oke, Bang Sylvester, saya paham bahwa Anda kemarin sudah menjelaskan juga kepada rekan saya di Kompas Petang waktu itu masalah tudingan yang berbaju biru itu menjadi orang di balik tudingan-tudingan semacam ini. Gitu. Kalau kemudian ada diksi semacam ini, kemudian Demokrat sudah bilang bahwa itu fitnah, so yang mana yang benar kalau gitu nih? Biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat pasti pintar. Memang Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Ya. Dan pastinya ini kan bukan hanya masalah ijazah palsu ya, ada isu kayak kemarin matahari kembar, terus ada isu pemaksulan. Bahkan yang dari awal itu, yang saya bicara dari awal itu isu Indonesia gelap. Itu udah berapa bulan lalu lah saya bicara. Dan apa yang saya bicarakan sih sama persis yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan terakhir ya kan bahwa isu Indonesia gelap itu dibiayain gitu loh. Dan memang itu fix, kenapa? Sudah ada aliran dana dan sudah ada tersangka yang udah ditahan di Kejaksaan Agung ya kan. Nah, kalau yang isu-isu ini ya kalau kita melihat memang pastinya ini kembali lagi ada yang memanfaatkannya secara politik. Mungkin Mas Roy mengatakan bahwa saya nggak dibayar, terus saya demi kebenaran. Pasti, Mas. Ini kan makanya saya mau memuji Anda. Jadi Anda jangan dulu jauh. Lanjut, jadi intinya saya minta sumpah lagi. Mungkin jadi gini, kalau yang berbaju biru itu mungkin saya. Dalangnya ini saya lah. Ini juga baju biru nih. Ya, dia nggak. Jadi intinya bahwa kembali lagi sebenarnya kita ke fokus aja dengan proses hukum yang terjadi sekarang. Tapi gitu kan muncul pertanyaan gini Bang, kalau kemudian mencoba mengadu-adukan Pak Jokowi sementara Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Anda menangkapnya sebagai relawan yang nyudut-nyudutinnya buat apa lagi? Gini, saya bilang tadi, Pak Jokowi sudah tidak ada kepentingan untuk menjadi apapun di Republik ini. Beliau udah selesai ya, udah purna tugas, sudah menjadi politisi di Indonesia ini menurut saya yang tertinggi yang dicapai ini Pak Jokowi nih, ya kan? Intinya sudah 2 kali wali kota, gubernur, ya kan, terus presiden 2 kali dan berhasil, terus mengendorse Prabowo Gibran berhasil, ya kan? Nah, jadi intinya tapi kalau ada, ya kan, mantan-mantan yang orang kuat dulu ingin anaknya, terus ingin kadernya, ingin orangnya nanti bermain di 2029 atau Prabowo Gibran ini nanti selesai di tengah jalan. Dari beberapa orasi orang-orang mereka ini, itu kan udah jelas. Ada yang mau revolusi, terus ada yang mau kudeta, ada yang mau mendudukin gedung MPR DPR, gitu. Ada yang minta Mas Gibran dan juga Pak Prabowo mundur. Itu kan udah jelas. Terus kita melihat, ya Bang, kita meneliti dari di sosial media nih, ya kan. Banyak akun-akun itu setelah kita teliti, oh akun ini ternyata ada yang biru, merah, orange dan sebagainya. Sehingga singkatnya kalau pernyataan dari Mas Ade itu Anda juga sepakat bahwa ada orang yang berbaju biru itu? Atau justru Anda punya pandangan lain? Koreksi dikit, kalau yang mau menurunkan Pak Prabowo nggak ada. Oke, gimana Bang? Ada, jadi saya lebih mengerti daripada beliau. Karena gini, saya wakil ketua tim kampanye nasional. Beliau ini orang luar, nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ngerti apa-apa beliau ini. Kalau ke pertanyaan saya, kan? ada nggak yang orang saya Mas Ade itu? wakil ketua tim kampanye nasional dan sampai saat ini saya masih berhubungan dengan semua, dengan baik Pak Prabowo, ya kan, bertemu langsung dengan Pak Jokowi, dengan ring-ringnya semua, gitu loh. Jadi ya kita dukung penuh kan, Pak Prabowo. Itu kan Anda masih gitu loh kan. Kemarin yang pemaksulan itu kan semuanya kan minta agar Pak Prabowo ini nggak di sorry, Pak Prabowo ini mereka menggeruduk KPU tanggal 18 Maret 2020 agar Pak Prabowo ini nggak dilantik. Ya, jadi itu udah enggak dong, harus Mas. Latar belakang ini lah itu. Enggak bisa. Itu kan motif. Mas Adi membaca narasi dari kedua narasumber kita ini dan
mengkorelasikan dengan orang yang disebut berbaju biru coba mendorong agar tudingan ini menyeruak terus. Anda membacanya arahnya buat apa? Saya harus ngomong apa nih? Abu-abu soalnya ini. Saya abu-abu. Saya sengaja pakai abu-abu karena narsumnya itu Bang Rod sama Bang Sylvester. Ini pembicaraan di tepi jurang sebenarnya. Mesti hati-hati banget. Tepi jurang buat saya atau Bang Roy? Bagi siapapun. Oh, bagi iya, siapapun. iya. Nah, saya ingin komentar dua hal. Pertama, kalau mau jujur, ini semacam perang terbuka sebenarnya. Dari siapa ke siapa? Dari dua pihak, antara yang mulai isu ijazah dan per hari ini kan ada tudingan bahwa persoalan ijazah ini bukan hanya soal ini apakah asli ataupun palsu, tapi ada yang menunggangi, ada agenda besar dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya, hakul yakin ini antar aktor sebenarnya sudah saling paham siapa yang bermain, siapa yang ngegos, siapa yang ngebackingin satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menafsirkan apa yang terjadi hari ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang saya kira aktor-aktornya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak dan tertentu, dan satu sama yang lain ini dibiarkan secara terbuka untuk perang narasi. Itulah yang saya sebutkan ini adalah hal baru. Kalau dulu bicara tentang ijazah pasti soal siapa yang asli, siapa yang tidak asli, siapa yang palsu, kemudian siapa yang nuduh palsu. Ya, itu yang palsu. Per hari ini pergeseran pembicaraan itu soal siapa yang sebenarnya bicara soal ijazah ini, bukan lagi soal asli dan tidak asli, tapi sebenarnya ada permainan politik yang kemudian ini dikait-kaitkan dengan bagaimana jalan panjang menuju 2029. Itu yang pertama, Mas. Nah, yang kedua, memang publik secara umum agak repot pada akhirnya. Dulu kan biasanya kalau Pak Jokowi itu kan dihadapkan yang paling utama sama anak banteng. Setelah itu anak abah. Nah, per hari ini anak biru, banyak kali ini kode-kodenya. Arah yang warna biru itu tujuannya buat ke siapa? Kalau mau jujur sebenarnya, kalau ada partai politik yang misalnya nih, ya warnanya itu hijau, bagi orang Madura itu juga biru, Mas. Itu biru muda. Itu biru muda. Jadi bagi orang Madura yang hijau itu bisa jadi biru muda. Nah, apa yang ingin saya maksudkan adalah kalau mau jujur, narasinya per hari ini murni adalah narasi soal politik. Jadi mengklaim sebenarnya siapa yang menjadi aktor-aktor yang dinilai punya desain penting terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Jadi asli ataupun tidak asli itu belakangan sekarang. Dulu mungkin iya. Tapi per hari ini asli, tidak asli ataupun palsu itu nomor 40. Yang paling utama hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind, dalang utama yang mencoba untuk memainkan ini. Itu artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan terkait dengan ijazah ini bukan gerakan soal untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan ijazah, tapi ada yang disebut dengan hidden agenda. Pemilu 2009. Kan itu kan narasinya kan. Itu yang saya sebutkan, ada paradigm shift, ada perubahan paradigma orang bicara hari ini. Tentang dalang, tentang warna biru, tentang aktor, tentang kepentingan pilpres. Sesuatu yang sejak 6 bulan, 7 bulan lalu ketika muncul ijazah itu tidak pernah dibicarakan. Termasuk apakah juga ada kode di balik datangnya Presiden Joko Widodo ke reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Dan tahan dulu. Dan dia nggak berani pakai kaos biru. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Di tengah hiruk pikuk kasus ijazah ini, Pak Jokowi datang juga ke reuni Fakultas Kehutanan UGM. Kalau Anda membacanya nih sebagai orang yang masih konsisten dengan tudingan Anda itu terhadap Pak Jokowi, itu maksudnya buat apa? Itu reuni-reunian. Nggak ada, nggak mengubah sedikit pun ya, 1% pun nggak mengubah tentang tuduhan ijazah palsu. Dan satu lagi, dia nggak berani pakai kaos warna biru. Harusnya kalau seorang alumni, pakai dong kaos kayak gini. Apalagi itu? Ini apalagi alumni Gadjah Mada, bener kalau ini. Padahal sebenarnya, dia sebenarnya sudah diuntungkan loh dengan perubahan dari ADART Kagama. Jadi Kagama itu sudah merubah ADART semenjak tahun 2015 di pasal 92 bahwa orang yang disebut alumni itu cukup orang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi DO aja, drop out aja, aman dia. Harusnya berani dong pakai kaos biru. Tapi mungkin karena sudah ada tuduhan biru itu, padahal yang nuduh bukan Jokowi, yang nuduh ada termul-termulnya, ya. Lah itulah. Jadi malah kacau. Ini jadi malah apa kalau dalam kisah pewayangan geger bumi merdeka, bumi gonjang-ganjing nih gara-gara itu. Jadi rusak malahan. Tapi yang penting ijazah itu clear, itu ada pure ilmiah, tidak ada hubungannya dengan bohir-bohiran, tidak ada hubungannya. Datangnya Pak Jokowi itu tujuannya buat memastikan bahwa ijazah ini asli atau gimana Anda menangkapnya sebagai relawan, Bang Sylvester? Ya, sebagai orang yang lulus kuliah di situ, ya kan, alumni, beliau datang ya kan dan gak ditolak UGM gitu, resmi gitu loh. Jadi saya pikir masalah baju tadi putih atau biru, Mas Roy ini udah kembali lagi selain peneliti, penyidik. Enggak, saya alumni asli kok. Beliau juga perancang busana, jadi ngerti.
semua diborong Masalah ya. ganti-ganti Pengamat hukum juga semua diborong sama beliau ini. Clear. Nah, jadi kembali lagi kalau masalah ijazah ini kembali lagi kalau saya sampai saat ini mohon maaf bahwa saya tidak mempercayai penelitian Mas Roy dan kawan-kawan. Karena apa? Yang diteliti itu hanya digital dan ini nggak bisa dibawa ke pengadilan. Bisa kalau ada aslinya. Jadi memang tidak bisa peneliti dari awal ini ya kan digital ini nggak bisa. Yang harus diteliti itu yang otentik atau yang original, ya kan? Original asli atau original palsu. Originalnya nggak pernah keluar. Ya, jadi terus kalau masalah bilang nggak ada pendanaan, mungkin Mas Roy saya yakin nggak. Karena ini orang kaya, ya kan? Jadi nggak. Tapi kalau ada yang dirawat di rumah sakit di luar negeri, terus yang ke luar negeri, yang ngasih duitnya saya tahu masalahnya. Yang ngomongin siapa nih? Ini ngomongin siapa nih? Saya nggak bisa ngomong orangnya, tapi intinya bahwa jangan dong, ya kan? Jangan dong. Harus berani. Saya nggak mau jadi tersangka juga bos. Nggak enak, nggak. Intinya bahwa dalam politik pendanaan itu pasti ada. Kan dana operasional untuk gini. Kita bikin teman-teman ini kan bikin acara di hotel. Ya kan? Terus di Gedung Juang, ya kan? Terus ke Solo. Loh, kalau itu siapa pendanaannya gitu loh kan? Intinya kan pasti ada yang membantu Mas Roy, ya kan? Saya nggak ngomong secara halus ada boynya, tapi ada yang membantu. Mungkin saya juga membantu loh, jangan salah loh. Karena itu kan teman-teman saya juga. Nggak yang di situ teman-teman saya juga, gitu loh. Anda menangkap ada pesan politik di balik Pak Jokowi datang di tengah hiruk pikuk ini? Ya saya kira sederhana, tentu sebagai upaya untuk mengamputasi persoalan ijazah ya. Karena kalau ada reuni dan kemudian itu kan menegaskan bahwa Pak Jokowi dengan teman-temannya sudah saling berkenalan satu sama yang lain. Apalagi dalam pertemuan itu misalnya Pak Jokowi kan berkelakar begitu banyak tentang KKN, apalagi tentang skripsi dan seterusnya. Dan mempermalukan temannya itu nggak bagus betul. Tentu nggak negarawan betul. Tentu itulah upaya-upaya untuk menghilangkan spekulasi-spekulasi terkait dengan tuduhan ijazah itu. Tapi kan problemnya soal ijazah ini kan tergantung bagaimana iman politik posisinya, Mas Iqbal. Kalau berada di posisinya Bang Roy, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi pasti salah. Tapi kalau berada di posisinya Bang Silvester, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi pastinya benar sebenar-benarnya. Itulah yang saya sebut agak bingung saya pakai baju, pakai abu-abu, cari aman sebenarnya. Karena ini bukan soal apa namanya faktual dan tidak faktual, asli ataupun tidak asli. Tapi sangat tergantung bagaimana posisi politiknya. Dan tentu tidak semua orang akan memahami ini secara konkret. Mas Roy, Mas Adi, Bang Silvester, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini.